warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur sekalian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar pada pagi hari ini yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita bisa sholat subuh berjamaah. Bahkan di antara kita mungkin ada yang sudah bangun sejak jam 3:30, sejak jam 3 bersolat tahajud. Ini karunia Allah yang luar biasa. Mobil Mercedes paling hebat kecil, rumah mewah kecil, dibanding kita mampu sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan ulang-ulang terus ini supaya kita ingat dan supaya melekat pada jiwa kita. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid diawali dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat, dia dapat khairum minad dunya wa ma fiha, dapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, mobil Mercy berapa harganya? Paling mahal 3 miliar. Mobil Alphard paling mahal berapa? Ini khairum minad dunya. Itulah sesungguhnya orang yang kaya. Setelah itu kita lanjut dengan taklim. Masya Allah. Setelah taklim kita lanjut dengan sholat sunnah syuruk. Dari rumah satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Apalagi hari ini ada jamaah nih, Pak Haji Anwar ini dari Depok. Berapa langkah tuh dari Depok kalau jalan? Ngeremnya aja udah kagak kehitung sama ngegas. Padahal Pak Haji Anwar ini hajinya udah berkali-kali, umrohnya udah berkali-kali. Tapi saking pengen sama-sama i'tikaf sampai sholat syuruk, dia datang hari ini ke sini. Kalau bapak ibu pengen dapat pahala haji dalam keadaan haji tidak dibuka karena COVID, dalam keadaan maaf, kita belum mampu. Ya kalau kita serius dan jujur harusnya kita upayakan. Tidak mesti harus di sini, di musola masing-masing. Alhamdulillah, Pak Haji Nunung hari ini bisa mau menyemarakan acara ini. Bang Mamat mana Bang Mamat? Weh, gagak bener Bang Mamat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah dan meraih pahala-pahala besar seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, pagi ini kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab sabar. Kalimat sabar di dalam Al-Quran itu lebih dari 80 kali diulang-ulang. Akhirnya banyak, artinya banyak diulang-ulang kalimat sabar itu di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang sabar ini
adalah satu sifat yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Andai sabar itu hilang dari diri manusia, dunia ini akan kacau. Dunia ini akan kacau kalau tidak ada kesabaran. Nggak usah bicara dunia, dalam hidup rumah tangga saja kalau nggak ada kesabaran, apa yang terjadi, Bang Anen? Memang sabar ini berat. Jangankan sabar macam-macam, nunggu orang aja. Apa itu, ada istilah yang populer, pekerjaan yang paling apa? Itu menunggu orang. Apalagi yang ditunggu kagak datang-datang. Apalagi yang ditunggu mau bayar utang. Udah janji, mana dia udah ngutang lagi ke tempat lain. Ditunggu kagak datang-datang. Yang belum niat i'tikaf, jangan lupa niat i'tikaf dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat i'tikaf selama saya di masjid ini. Ada Pak Haji Firman juga rupanya. Diulang oleh Allah sampai 80 kali lebih. Tentu ada maksud, diantaranya agar kita ingat terus tentang kesabaran ini. Yang kedua, karena sabar ini penting dalam kehidupan kita. Minimal itu ada 3 kesabaran yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, kita sabar dalam ibadah. Dalam ibadah, Bu, kalau nggak sabar kita sholat aja, apalagi kalau di depannya ada sinetron. Bu, sholat isya yang mestinya 5 menit kepotong 3 menit. Kalau nggak sabar. Ngaji kalau nggak sabar, udah nggak hadir lagi. Hadir sekali, sononya kagak hadir. Sholat subuh berjamaah kalau nggak sabar, kagak ada nongol lagi. Ngaji kalau nggak sabar, baru 5 menit, mata udah pegel. Bu, baru 5 menit, udah dihitung beberapa kebet ya. Kamu bangun kayaknya 5 menit, baru 5 menit. Langsung tutup. Gara-gara ngaku sendiri tuh. Mending kalau 5 menit mah. Lah ibu-ibu nih, ibu-ibu bukan orang Cina, bukan. Baru ngaji, buka Quran, baru aus doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anaknya bilang, "Mama, sinetronnya udah mulai." Shadaqallahul azim. Ngaji antara aus sama shadaqallahul azim doang. Itu kagak sabar namanya. Ngaji kagak sabar. Supaya kita istiqomah di dalam ibadah itu perlu kesabaran. Kesabaran. Makanya sabar itu diulang-ulang dalam Al-Quran sampai puluhan kali. Kalau nggak sabar, kelar sudah. Ibadah kelar kalau nggak sabar.
Dan memang kalau orang ibadah itu cepet capek, kecuali iman yang bikin gak capek. Kalau perasaan pasti capek. Tapi kalau dengan iman itu tidak akan ada capek, tidak akan ada lelah, tidak akan ada bosan. Kalau dengan iman dan kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua-dua ini, baik itu melaksanakan ibadah maupun juga dalam meninggalkan maksiat, dua-dua ini ada pihak ketiganya. Ini pihak ketiganya ini kalau orang jual tanah memaklar namanya. Kalau ini bukan maklar, yang ngegoda. Siapa itu? Siapa itu? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata Allah menggambarkan tentang ungkapan syaitan. Fabima aghwaytani, karena saya sudah dikeluarkan dari surga, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan tongkrongi jalan-jalanmu yang lurus. Seluruh jalan menuju Allah ditongkrongi oleh oleh siapa? Oleh iblis dan keturunannya, oleh syaitan. Jalan ke masjid, jalan ke majelis taklim, jalan ibadah, jalan sedekah, jalan ngaji, jalan istighfar, jalan sholawat, jalan zikir, semua ditongkrongi oleh. Makanya berat nggak kalau kita mau ibadah? Berat nggak? Yang membuat kita ringan itu iman, yang membuat kita bertahan itu kesabaran. Kalau cuman pakai perasaan berat. Subuh-subuh harus bangun. Sedekah, udah capek-capek nyari duitnya susah lagi, kita keluarin sedekah, berat nggak? Mana anak nangis lagi, minta beli ini, minta beli itu, bener nggak? Ada yang belum beli buku, sekolahnya mau pakai Zoom, tapi harus pakai seragam. Di rumah pakai seragam. Emang sih kelihatannya rapi, tertib gitu kan. Tapi ternyata Covid ini tidak mengurangi pengeluaran seragam. Ayo Pak masuk. Wah, ini dari Mushola At-Ta'aruf. Salam. Pak, silakan. Sini kosong. Mana pengeluaran banyak, itu sedekah berat. Kalau yang buat hura-hura nggak berasa, bener nggak? Kalau buat sedekah berat nggak? Padahal harta yang dibawa dan bakal ketemu lagi sama kita itu yang disedekain itu. Yang disedekain itulah harta yang bakal ngikut kita ntar di sono. Orang yang kaya raya, mobilnya mewah, nggak bakalan ngikut. Punya jam mewah, kagak bakalan ngikut. Kecuali disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman
Rp1 dibalas Rp700. Subhanallah, 1 dibalas 700. Itu pun Allah masih tambah dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan bisa berlipat gandakan lagi lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu ibadah, sedekah. Tapi begitu kita mau ngeluarin sedekah itu beratnya setengah mati. Lihat aja tuh kalau sholat Jumat bapak-bapak sama ibu-ibu lagi pengajian, waktu kotaknya lewat, di dompetnya mah ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang coklat. Kira-kira yang disumpit yang mana tuh yang diambil? Meskipun dalam agama Islam, ibu bapak saudara-saudara sekalian, memberi nafkah kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, itu juga sedekah, itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Tetapi bukan berarti anak sama bini terus nggak keluar-keluar. Ini alasannya ngasih bini, ngasih anak juga ibadah. Bini lagi yang dikasih bini lagi, anak lagi. Giliran kotak amal lewat, gambar burung yang kontrang. Mana pertama lagi masukinnya? Kedengar sama tetangga dari pojok masjid ke pojok yang lain. Tapi alhamdulillah dia masih mau bersedekah. Karena seperak saja, Rp1 saja 700 kali. Sholat kalau nggak sabar, waduh, nggak ada tumaninahnya. Dulu waktu zaman Nabi dulu ada orang Baduy. Baduy itu orang kampung, istilah orang kampung. Datang ke masjid, Begitu datang ke masjid dia sholat, Allahu Akbar, rukuk baru nunduk begini, udah bangun lagi, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamid, Allahu Akbar. Persis orang kampung sawah sholat tarawih. Yang sholat tarawih itu, kalau imamnya panjang udah batuk aja di depan belakang. Bu, apalagi anak-anak muda, imam belum bola dolin udah amin. Imam ditandain, siapa nih? Haji ini, ya. Haji ini mah ini enak di dia, kagak enak di kita sholat. Udah panjang, bacaannya lama lagi, ayatnya banyak lama lagi. Aduh, kalau nggak sabar, bacaan pun nggak ada tartil, kayak balapan sirkuit Sentul. Dolin apa nanti baca apa ngomong kayak suara tawon, kagak jelas. Padahal setiap ayat itu dijawab sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamidani abdi. Malaikat yang ada di langit, lihat nih, orang kampung sawah lagi memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dijawab sama Allah. Biar kata sholatnya kedinginan juga Pak RW dijawab.
Tetap dijawab biar sambil kedinginan juga. Hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Ini jatah hambaku kata Allah. Bagi hambaku apa yang dia minta akan dikabulkan. Subhanallah. Makanya Rasul, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ngadepin masalah, ada problem, dia sholat 2 rakaat. Sholat 2. Makanya orang-orang tua dulu nyebutnya ada sholat sunnah hajat. Nabi mah nggak nyebut sholat sunnah hajat. Sama kayak sholat sunnah wudhu. Nabi nggak pernah bilang itu sholat sunnah wudhu. Cuman Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu diajak jalan ke surga, ke neraka, ada visualisasinya di sana. Itu terdengar terompahnya siapa? Bilal bin Rabah. Lah orangnya masih hidup, terompahnya, sendalnya enggak ketinggalan ditaruh, enggak sendalnya. Udah kedengeran di surga. Nabi bingung kan, kalau sendal mah kedengeran. Suara sendal tuh ketahuan, bener nggak? Nih ibu-ibu di rumah, bapaknya mau pulang, suara sepatunya udah ketahuan itu. Kayaknya bapaknya bocah ini pulang ini. Apalagi kalau tanggalnya tanggal gajian, waduh, udah jejingkrakan aja di dapur. Yang gajian, yang kagak mah tetep aja monyong. Udah kagak gajian minta ngopi sehari 3 kali, bagaimana kagak monyong? Kasih kopi nggak ada gulanya, disembur. Pahit amat ngasih kopi, lalu kagak pernah ngasih belanja buat beli gula, pengen manis. Benganan, Bang Mamat, ada ceritanya. Baru habis itu ditanya, kata Bilal, saya setiap habis wudhu sholat 2 rakaat. Disebutnya sholat sunnah wudhu oleh para ulama yang membuat dan mengumpulkan buku-buku fikih, menyusun materi-materi fikih. Jadi Nabi kalau ada masalah itu sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena ketika sholat kita dijawab sama Allah. Kalau yang bacaannya bagus, tenang. Tapi kalau yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana ngejawabnya? Nah, untuk bisa kita sholatnya, bacaannya tartib, doanya tartib, itu perlu apa? Perlu kesabaran. Orang yang sholatnya sabar, nggak usah zaman Nabi. Kalau zaman Nabi, karena ibadahnya dengan kesabaran, sampai kakinya bengkak. Sekarang saja kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu 1 malam tarawihnya 1 juz. 1 bulan tamat Al-Quran. Belum lagi ditambah kalau 10 terakhir ada tahajud lagi. Enggak kayak di kita sholat tarawih mulai alhaqumut takasur sampai minal jinnati. Enggak apa-apa, itu juga Al-Quran. Tapi yang paling penting bacanya jangan terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila. Itu bisa dilakukan kalau kita memiliki kesabaran. Berat memang. Makanya kata ulama itu mengatakan as-sabru murrun madakuhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu adalah pahit rasanya, Bu. Sabar itu pahit rasanya, tapi akibat efek kesabaran itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Orang sabar, ibadah sabar, dia akan bahagia. Istighfar, kalau yang pakai tasbih baru setengah putaran udah pegel. Tapi kalau dengan kesabaran bukan setengah putaran, bisa 10 putaran dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, luar biasa. Tapi itu nggak bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. Dengan sabar. Makanya sabar ini penting. Kita banyak nggak sabar kan, Bu? Sholat 5 waktu, Bu. Sekali sholat kalau 5 menit aja baru 25 menit. Dapat nikmatnya berapa sehari semalam? 24 jam. Dapat nikmatnya 24 jam. Sholatnya cuma 5 menit kali 5, 25 menit. Masih juga di diskon. 5 menit jadi 3 menit. Padahal rezeki dari Allah, nikmat dari Allah 24 jam full. Enggak dikurangi sama Allah. Kasih oksigen gratis. Udah dikasih oksigen gratis, alatnya disiapkan sama Allah gratis. Coba kalau harus pakai alat bantu yang di rumah sakit itu, berapa bayarnya? Dan nggak enak. Bener nggak? Ya Allah, terlalu banyak nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Terlalu banyak nikmat ini. Inna a'tainakal kautsar. Terlalu banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Fasalli. Salatlah. Ibadahlah. Masya Allah. Jangan tunggu uzur dulu, saya bilang. Giliran dapat duit pengen banyak, giliran ibadah kita nggak sabar. Capek nih mulut rasanya, padahal baca istighfar baru 20. Coba bandingin sama ngomongin orang, ibu. Mulai dari keluar rumah, kalau keluarnya warung sama tetangga sebelahnya, nyari tukang sayur, sampai balik lagi ngomong nggak berhenti. Sampai nawar lupa sama tukang sayur. Nawar aja sampai lupa sama tukang sayur. Nggak berasa. Ya Allah, padahal Allah ciptakan mulut ini bukan untuk gibah, bukan untuk fitnah, bukan untuk namimah, bukan untuk gunjing, bukan untuk jelekin orang, untuk ibadah. Kenapa? Setiap yang keluar dari lisan ini akan ada nilainya dan dicatat oleh 2 malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang keluar enggak ada, yang lepas dicatat malaikat raqib dan malaikat atid. Yang keluar kalimat thayyibah akan naik ke atas, subhanallah. Yang kalimat-kalimat yang keluar kalimat kotor, makin bau mulutnya. Udah bau mulutnya, kalimat kotor yang keluar najis. Maka kita sucikan mulut ini. Dengan apa? Dengan kalimat thayyibah. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu analog dari iman yang kuat, akidah yang kokoh. Juga tetap di dalamnya ada kalimat thayyibah, masuk kalimat thayyibah. Asluha sabitun. Dia akan kekal. Wa farwa fis sama, akan berkah. Udah berulang-ulang dan itu akan terus kita ulang-ulang. Orang kalau rajin baca istighfar minimal 3 dia dapat. 1 diampuni dosa, 2 dimudahkan urusan, 3 diberi rezeki dari jalan yang tak terduga.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Harus sabar dalam ibadah. Yang kedua, harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena jalan menuju ibadah, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu jalannya dihiasi dengan sesuatu yang enggak enak dalam perasaan. Enggak enak. Makarih. Makarih itu makruh. Makruh itu yang enggak disukai. Zamannya makarih. Jadi jalan menuju surga itu enggak enak kalau pakai perasaan. Bangun jam 3, enak nggak? Enak nggak? Kalau pakai perasaan ngantuk, udah ajan aja Pak Bejo masih ngantuk aja kita. Bener nggak? Bangun, udah bangun. Sebentar lagi dah kita tidur lagi. Sebentar lagi, bablas sholat subuhnya. Sholat subuhnya bablas. Bil makari. Wa huffatin niranu bisyahawat. Beda sama jalan neraka, dihiasi dengan syahwat. Mau pengen buat bawahnya pengen mulu. Kalau maksiat bawahnya ada magnetnya. Magnet. Kalau maksiat mah ada magnet tuh teh RW. Ada magnet. Syahwat kalau maksiat maunya. Tapi kalau surga makari, malas. Udah depan Quran ngebetnya ngelihatnya ini. Makari. Sholat. Alah. Kalau nggak ada imam bacaan salah tuh, kalau rakaatnya juga salah kalau nggak ada imam tuh. Beda orang mau maksiat. Dandan kalau maksiat mah. Oh, wangi. Bilang ke masjid baunya Makanya dalam agama itu ke masjid itu disunahkan bajunya bagus, pakai banyak wangi, bukan hanya hari Jumat. Bisyahwat, syahwat. Kalau neraka tuh pengen bawanya nafsu, pengen jalan. Giliran surga bawanya males. Bawanya males. Hati-hati. Kecuali dengan kesabaran. Yang males tadi karena kita sabar. Emang ada upaya untuk memaksa diri. Ibadah itu harus ada pengorbanan. Kalau maksiat ada upaya untuk menyetop diri. Untuk menyetop diri. Stop. Nggak perlu ngapa-ngapain, ninggalin maksiat itu stop aja. Nggak pakai modal, nggak pakai apa, stop aja. Berhenti. Bener nggak?
Yang ketiga, sabar dalam menerima ujian dan cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, manusia pasti, kalau dalam teori ilmu bahasa Arab yang dibahas di pesantren namanya nahwu sorof, walanabluwannakum, itu pakai dua kalimat penekanan, satu lam taukid, yang kedua nun taukid sakilah. Walanabluwannakum artinya pasti kalian dalam hidup ini akan diuji, akan diuji. Maka dalam hidup ini banyak ujian. Orang yang sukses, orang yang lolos ujian, bukan yang orang yang cuma ngomong doang, yang lolos ujian. Dengan apa ujiannya? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Mau berkorban takut, mau berjuang takut, mau menyampaikan kebenaran takut. Walju', lapar, nauzubillah min dzalik. Tapi itu bagian dari ujian. Indonesia ini dulu sebelum memiliki kemampuan ketahanan pangannya, dulu pernah makan, kita ngalamin kan dulu, makan sekali, bubur lagi sekali, siangnya singkong sama ubi. Udah ada yang jagung, ada lagi yang empan burung. Sekarang mah burungnya Pak Haji Nunung tuh dimpanin itu bulgur namanya, dimakan dulu sama kita, bener nggak? Ini yang senior nih ngalamin nih. Kalau yang muda mah kagak, udah tinggal enaknya doang. Yang muda mah kita mah dulu ngalamin itu, bener nggak? Emang udah tua kita ya? Ngaca dulu, tua apa belum nih? Tapi ngalamin kita itu. Ngalamin. Sekarang saja Pak, di daerah-daerah pertanian itu, daerah-daerah yang sulit air, banyak orang. Apalagi lagi musim begini, kerja di PHK, mau bertanam nggak ada hujan, musim panas, pengairan irigasi belum selesai. Ya Allah, kerja susah. Wa naqsim minal amwal, hartanya kurang, ujian juga. Kalau disedekain hartanya kurang, sedekah ujian. Mohon maaf, lagi jualan bangkrut. Bukan saja untungnya yang kurang, modalnya kemakan. Ada saja karena kesalahan pengelolaan manajerialnya, ada karena kesalahan hitungannya. Wal anfus, meninggal, keluarga meninggal, ujian. Wassamarat, buah-buahan palawija. Biasanya padi dalam 1 ton itu antara 1 hektar itu, kalau tanian padi itu antara 4 sampai 6 ton. Kalau udah 8 ton bagus banget. Tahu? Kok tahu? Tahu dong, kita kan petani. Dan saya bangga jadi anak petani. Dan harus kita bikin kebanggaan petani. Kita ini, ya Allah, gara-gara dijajah sama Belanda, pengennya perlente mulu dandan. Karena dulu Belanda waktu jajah Indonesia perlente. Enak jadi pegawai negeri kayaknya gitu. Jadi orang nggak bangga kalau jadi petani. Padahal harusnya kita bangga jadi petani itu. Nggak ada petani, presiden, menteri, DPR kagak makan, jangan ngomong apa-apa ente. Bener nggak? Bener nggak?
lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, DPR. Makan nggak kalau nggak ada petani? Makan jari. Harus dibanggakan nih petani. Tapi sekarang ini sedih. Dulu zaman Pak Harto, Pantura itu harus dijadikan apa? Lumbung padi. Nggak boleh ada macem-macem. Sekarang udah kagak jelas tuh. Dulu mah nggak boleh, pabrik nggak boleh, perumahan nggak boleh. Sekarang udah kagak jelas aturan, makanya banjir mulu di mana-mana. Yang tadinya sawah resapan udah bikin jadi apartemen. Bener nggak? Yang tadinya sawah jadi pabrik. Akhirnya beras nggak cukup, impor dari luar. Kita marah-marah kalau ada yang impor, kena hasil petani nggak dihargain. Tapi begitu kitanya pada ke mall, tetap aja yang dibeli hasil impor. Bener nggak begitu? Ibu-ibu nih kalau ke pasar nih beli buah, ada apel merah dari Amerika, satu lagi hijau dari Malang. Mana yang dibeli? Yang merah, kecuali duitnya kagak cukup baru pindah ke hijau. Bener nggak? Ngaku aja ente nasionalisme. Makan aja bukan hasil nasionalisme, hasil orang luar semua. Kerjanya bohong mulu pada semuanya nih. Bener apa bener? Bener apa bener? Akhirnya petani kita makin merintih. Menterinya mah ada, menteri pertanian dari dulu. Tapi petani kagak pernah bangga jadi petani. Ini harus dibangun. Kalau di Eropa Pak, petani itu lebih gagah dari pegawai negeri Pak. Bahkan dari pejabat lebih gagah Pak kalau di Eropa. Dan dihargai petani itu luar biasa. Kalau di Eropa burung itu nggak boleh dibunuh, burung. Orang kayak bunuh burung belibis kayak yang kita temuin di pasar Ciputat tuh, burung kengkek, burung blekok itu kan kalau kita di pasar di gorengan burung itu semua. Kalau di Eropa nggak boleh bunuh burung itu kena pidana. Makanya burung kalau di sana liar bebas. Burung belibis itu, kalau di sini mau kita udah gatel tuh, pegang, potong udah kan, bakar ya. Bener nggak? Sono nggak boleh. Dan burung itu sama kayak orang, ada imigrasi. Berhasil dia berkelompok imigrasi itu dari negara ke negara. Itu di Belanda yang dulunya bikin kacau peradaban Indonesia itu, mentalitasnya tadi mentalitas menak, mentalitas feodal. Itu sekarang udah ditinggalin sama dia, udah ditinggalin. Kalau ada petani lahannya kedatangan burung imigran, tidak boleh burungnya diusir. Terus kalau waktu tanam bagaimana? Enggak boleh ditanam. Lah, rugi dia. Diganti oleh pemerintah. Ditanya yang punya lahannya. Biasanya satu panen berapa? Bilang sekian, pemerintah ganti. Kita boro-boro ganti. Bulog lebih suka beli beras luar daripada beras petani. Harusnya kalau mau petani sejahtera nih, waktu panen harga gabah turun, dibeli sama Bulog, dinaikin. Pemerintah kerjasama buat stok nanti. Iya kan? Ini petani bagaimana nggak meriang? Giliran waktu nanam, pupuknya mahal, obatnya mahal. Begitu panen, datang beras impor, jatuh harga gabahnya, ya bengeklah petani. Kalau di sono nggak ditanemin aja, diganti berapa biasa hasil panennya. Di sini udah panen aja kagak diurus. Bener nggak begitu? Aduh, makanya orang nggak bangga jadi petani. Punya sawah 1 hektar, anak 5. Sehektar kan itu 10.000. Anak pertama mulai masuk SMA, mak
Beli motor mak, beli motor. Dilepas 2.000 sawahnya. Dipotong. Tinggal 8.000. Datang lagi anak yang kedua. Mak, motor mak. Lepas lagi 2.000. Bener gak? Aduh. Akhirnya yang awalnya dia jadi petani berubah jadi buruh tani. Gak punya apa-apa, cuman kuli doang karena dilepasin semua. Udah nanam bibit bagus, udah dipupuk, datang hama wereng. Kalau nggak wereng kiong, keong. Kalau nggak tikus, ada aja. Di mana itu bersembunyinya tikus? Galengan segitu tipisnya, tapi aneh. Begitu dia datang santap semua habis. Itu pernah keong itu. Keong itu kalau dikasih dimasak, ujungnya dilobangin dikit krek aja dimasak. Dikasih asam, dikasih garam. Ya Allah, enak. Tapi kalau Allah menghendaki itu bisa mengurangi hasil pertanian. Semalaman tanduran sawah padi itu bisa habis. Saya pernah saksikan itu. Susah ngusin. Kenapa? Karena memang itu ujian. Bisa jadi para petani giliran panennya bagus lupa keluarin zakatnya. Panennya bagus buat hiburan yang gak jelas, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi akhirnya diuji sama Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Dan Allah memberikan ujian itu bukan saja yang tidak enak. Tadi yang kita sebutkan itu yang tidak enak. Ada juga ujian yang enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji kalian itu bil khair, dengan yang enak-enak. Ada orang yang diuji dengan kesengsaraan dia lolos. Tapi dia diuji oleh Allah dengan kesuksesan, dia tidak lolos. Waktu sengsara dia ingat Allah. Tiap malam menangis, minta sama Allah, ya Allah, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Begitu dia sukses, dia lupa sama masjid, lupa sama musola, lupa sama majelis taklim, lupa sama ibadah, lupa sama zikir, lupa sama sholawat, lupa sama istighfar, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal dia. Gagal. Ya Allah. Hari ini syuruk jam berapa? Lewat 4 mulu kalau berubah. Lewat 2 malah. Tapi tetap kita harus lewatin dari syuruknya itu. Idealnya sih 10 menit. 5 menit boleh kita lewati. Jadi ujian itu bukan hanya yang gak enak aja. Yang gak enak itu bagian dari ujian, atau ujian itu yang gak enak. Dalam hadis, kalau orang lagi senang, dia ingat Allah, maka waktu susah Allah pasti akan menolong. Kalau kita ingat Allah firraha, dalam hadis firraha, raha itu senang, duit banyak, pikiran tenang, jabatan bagus, bisnis lancar.
Firraqa namanya, tenang. Kantong fulus. Firraqa. Karena banyak fulus, belanja ibu-ibu sehari suruh ngabisin 1 juta. Aku bingung ibu-ibu mau ngabisinnya. Karena kebegalan belanja akhirnya nongkrong di mall, nongkrong aja diem. Orang yang ingat Allah pada waktu senang, pada waktu lapang, maka Allah akan mengingatnya fisyiddah, pada saat dia kesulitan. Allah akan hadir menolong kita. Tuh. Makanya kalau kita ingat Allah jangan lagi susah doang. Giliran kredit nggak bayar-bayar, nggak punya duit, berdoa nangis. Giliran ada masalah berdoa menangis. Giliran senang dia lupa sama Allah. Dia lupa hak orang. Dia lupa kewajibannya kepada Allah. Sholat pernah nggak kita dengerin tuh? Kisahnya siapa namanya itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sa'labah. Sahabat namanya Sa'labah, hidup pada zaman Nabi. Hidupnya miskin. Bukan hanya ngepas, kurang. Saking kurangnya baju yang digunakan untuk menutup aurat pada sholat pun harus gantian sama istrinya. Makanya giliran Nabi sholat, orang-orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Pulang. Karena keseringan begitu, setiap habis sholat, lihat ini Sa'labah keluar mulu, kenapa sih? Beser. Lama-lama ditanya, orang-orang habis sholat baca Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna salam. Ya Allah, Engkau adalah penyelamat dan keselamatan. Wa minkas salam, darimu datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembalinya keselamatan. Wa adkhilnal jannata darus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Hidupkanlah aku dengan keselamatan ya Allah. Wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke surgamu, negeri keselamatan. Ini doa bagus, makanya disunahkan oleh Rasul untuk kita baca setiap kita selesai sholat. Tapi Sa'labah ini orang baca Allahumma antas salam dia langsung jalan. Ditanya sama Nabi, kenapa ente? Saya perhatikan setiap sholat langsung aja ngacir pulang buru-buru. Kata Sa'labah, bagaimana kagak ngacir Rasul? Saya harus gantian pakaian supaya bisa menutup aurat. Istri saya sholat, kalau lama-lama saya di masjid, istri nggak bisa sholat, nggak menutup aurat. Sebenarnya saya malu cerita ini, cuman karena udah terlanjur ditanya, saya kasih tahu. Ya kalau udah begini mah sekalian aja deh Rasul, saya minta didoain. Doain apaan?
Ya tadi masa mau sholat aja kita pakai gantian itu kain, Bang. Jadi kalau kita belum seberapa ini susah. Dulu ada yang lebih susah, kain aja gantian. Karena udah terlanjur ya doain dah Nabi makan doanya dikabul. Kata Rasul, salah bah. Keadaan pas-pasan selalu istiqomah beribadah itu jauh lebih baik. Kata Rasul. Salah bah, kira-kira ini apa namanya dialog lepasnya. Ya lebih baik sih lebih baik Nabi, tapi kalau sampai gantian kain mah kebangkatan amat hidup kita ini. Kira-kira begitu dialog lepasnya. Ya udah dah, didoain sama Nabi. Habis didoain dikasih modal 1 kambing. 1 kambing. Kambingnya beranak pinak. Sampai berlembah-lembah kambingnya banyak pula. Bukan lagi puluhan, ratusan, ribuan. Begitu udah banyak kambingnya, dia sibuk ngurus kambing. Yang tadinya sholat zuhur berjamaah di masjid kagak kelihatan. Mana Salabah jagain kambing. Habis itu bukannya ditanya sama Nabi, lalu dia sadar insaf, asarnya kagak ke masjid lagi. Mana Salabah ngumpulin kambing. Maghribnya kagak datang lagi, isanya kagak datang lagi. Mana capek habis ngurus kambing. Karena kambingnya udah ribuan. Lupa dia sudah sama sholat. Sampai begitu Nabi utus panitia zakat, jabiz zakat, itu artinya pengumpul zakat. Suruh keluarin zakatnya. Apa jawabnya? Ntar dulu dah katanya. Rumah sebelah kayak kita ada orang sumbangan, sebelah dulu dah katanya, sebelah dulu. Dikagak bagi. Kagak bagi. Sampai Allah turunkan ayat mengutuk perbuatan mentalitas itu. Ya Allah, waktu susah dia ingat, waktu kaya dia lupa. Ini nggak boleh terjadi. Kita mohon ampun kepada Allah atas kelemahan, kekhilafan, kekurangan kita. Kita mohon doa kepada Allah. Allah berikan kita kekuatan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan ingat, Allah tidak akan menterlantarkan hambanya yang selalu dekat dengan Allah. Kalau ada masalah, itu ada bagian dari perjalanan ujian kehidupan. Karena ujian, Allah akan selesaikan pada titik tertentu. Nanti kita akan bahas lagi minggu depan bagaimana contoh-contoh pada titik tertentu Allah selesaikan. Karena itu cuma ujian, kesulitan. Kita lihat begitu udah mentok Nabi Ayub. Nanti rangkaian ceritanya kita akan jelaskan. Begitu udah mentok, istrinya sudah ditolak kerja di mana-mana karena takut menularkan. Kayak Covid sekarang ini kan orang takut. Istri Nabi Ayub karena suaminya udah lama menaun sakitnya, takut menularkan lewat istrinya. Istrinya pun kerja ditolak. Sudah tidak ada lagi sumber kehidupan dan makanan karena udah ditolak kerja, tolak kerja. Terakhir istrinya itu memotong rambutnya yang kesukaannya Nabiullah Ayub alaihissalam, dipotong lalu ditukar dengan 2 bogem roti untuk menghidupi suaminya yang sedang sakit. Udah nggak ada jalan lagi. Apa ketika mentok begitu? Dia balik ke tempat suaminya, dia cari suaminya nggak ada.
yang tidak bisa bergerak, dia berbaring. Tapi begitu dicari kok nggak ada suami saya, kemana nih, nggak ada. Ada orang nongkrong di pojokan, bukan suaminya tapi gagah, kayaknya suaminya waktu muda gagahnya itu. Siapa? Begitu dia datang lagi cari-cari suaminya kemana, yang nongkrong itu, yang duduk di sudut itu bilang, istriku sayang, kamu cari aku ya, akulah suamimu. Pada saat terpentok sudah, kanan kiri depan belakang atas bawah sudah tidak ada jalan, Allah kasih jalan. Allah utus malaikat datang kepada Nabi Ayub. Apa? Malaikat bilang, urkud birijlik, injakkan kakimu. Hada mughtasalun baridun. Mandi kamu situ. Airnya dingin. Setelah mandi penyakitnya semua rontok seketika. Rontok seketika, langsung sehat. Tuh, karena itu bagian dari perjalanan ujian saja. Pada titik tertentu Allah akan hadir. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu sujud. Mustahil. Catat baik-baik. Mustahil Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu sujud kepadanya. Mustahil Allah selalu menyia-nyiakan hambanya yang selalu beristighfar kepadanya, yang selalu ibadah kepadanya. Mustahil. Kalau dia menghadapi persoalan kehidupan pada titik tertentu yang dia tidak mampu, Allah akan hadir, datang membawa pertolongannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. Rabbi shrah sudurana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan seluruh doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.